Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Jumat, tanggal 17 bulan April tahun ke-2026, penjelasan berikut merupakan pendalaman untuk pelajaran sepanjang pekan ini. Bapak Ibu yang terkasih, semakin seseorang mendekat kepada Kristus, semakin ia menyadari betapa sucinya tabiat Kristus dan betapa dalamnya dosa dalam dirinya sendiri. Kesadaran ini tidak membawa kepada keputusasaan, tetapi justru menumbuhkan kerendahan hati yang sejati dan ketergantungan penuh kepada kasih karunia Allah. Ketika seseorang melihat kesucian Kristus dengan jelas, ia tidak lagi terdorong untuk meninggikan diri atau memamerkan kebaikan yang dimilikinya. Sebaliknya Bapak Ibu, ia akan merasa bahwa segala kebaikan yang ada hanyalah hasil dari pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang benar-benar dipandang suci oleh surga justru adalah orang yang tidak merasa perlu menunjukkan kesuciannya kepada orang lain. Inti dari kehidupan rohani yang sehat adalah kesadaran diri yang jujur di hadapan Allah dan kerendahan hati yang lahir dari pengalaman pribadi bersama Kristus. Saudara terkasih, sebelum seseorang menerima kehormatan, ia harus terlebih dahulu belajar merendahkan diri. Prinsip ini bertentangan dengan cara dunia yang sering mengajarkan bahwa seseorang harus meninggikan dirinya untuk dihargai. Surga justru memilih orang-orang yang seperti Yohanes Pembaptis, yang bersedia mengambil tempat yang rendah di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kerendahan hati bukan berarti kelemahan, melainkan kekuatan rohani yang membuat seseorang siap dipakai Tuhan secara efektif. Orang yang tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri akan lebih mudah bekerja. Sama dengan kuasa surga dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebaliknya, mereka yang merasa diri penting dan tidak tergantikan justru berisiko disingkirkan oleh Tuhan dari rencananya. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi hati sangat menentukan apakah seseorang benar-benar dipakai oleh Allah atau tidak. Bapak Ibu, menjadi murid Kristus bukan hanya soal memahami ajarannya, tetapi mengalami perubahan hati yang sejati. Perubahan ini mencakup kesederhanaan, sikap melupakan diri sendiri, dan kasih yang tulus seperti seorang anak kecil. Sifat-sifat ini sering dianggap sepele oleh dunia, tetapi justru sangat dihargai oleh surga sebagai tanda kebesaran yang sejati. Bapak Ibu, kesederhanaan menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup dalam kepura-puraan atau ambisi tersembunyi. Sikap melupakan diri sendiri berarti menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kasih yang seperti anak kecil mencerminkan kepercayaan penuh kepada Allah tanpa keraguan. Dengan demikian, kebesaran dalam pandangan Tuhan bukan diukur dari pencapaian lahiriah, tetapi dari kualitas hati yang selaras dengan karakter Kristus. Saudara terkasih, nilai seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh kedudukan, kekayaan, atau kecerdasan intelektual. Dunia sering mengukur keberhasilan berdasarkan hal-hal tersebut. Tetapi Allah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu hubungan seseorang dengan Kristus. Jiwa yang sungguh-sungguh penuh penyesalan dan terbuka terhadap bimbingan Tuhan sangat berharga di matanya. Saudara, Allah menaruh tandanya pada mereka yang hidup dalam kesatuan dengan Kristus,
bukan pada mereka yang hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kesatuan dengan Kristus menghasilkan karakter yang mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan. Inilah yang membedakan antara kesalehan yang sejati dan kesalehan yang hanya tampak di luar. Oleh karena itu, fokus utama kehidupan rohani haruslah pada hubungan yang hidup dan nyata dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Alkitab yang disebutkan dalam pelajaran ini semakin menegaskan pentingnya kerendahan hati dan bahaya kesombongan. Prinsip bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, menunjukkan hukum rohani yang tidak berubah. Tuhan memimpin orang yang rendah hati dalam keadilan dan mengajar mereka jalannya, karena hati yang rendah lebih mudah dibentuk. Selain itu Bapak Ibu, Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang rendah hati dan menghiasi mereka dengan keselamatan. Sebaliknya, Allah menentang orang yang sombong tetapi memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati. Ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan pada waktu yang tepat menurut kehendaknya. Dengan demikian, kerendahan hati bukan hanya sikap moral, tetapi kunci untuk menerima bimbingan dan berkat Allah. Saudara-saudara, setiap manusia diundang untuk melakukan refleksi pribadi yang jujur mengenai sikap hati mereka. Momen ketika seseorang memamerkan kebaikannya sendiri seringkali merusak hubungan dengan Allah karena memindahkan fokus dari Tuhan kepada diri sendiri. Sikap ini juga dapat merusak hubungan dengan orang lain karena menimbulkan kesan kesombongan atau keinginan untuk dipuji. Oleh karena itu, penting untuk menyadari area dalam hidup yang masih dipenuhi oleh keinginan untuk diakui. Perubahan yang diperlukan mungkin berupa belajar lebih banyak berdoa, melayani tanpa mencari perhatian, dan mengakui ketergantungan penuh kepada Tuhan. Kesombongan adalah penghalang besar dalam pertumbuhan rohani karena membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Allah. Sebaliknya, kerendahan hati membuka jalan bagi hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan kehidupan yang dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.